Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Punal Musa dengan NIM 811419192, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan semester antara, ya, dengan judul Literasi Digital dalam Upaya Perlindungan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam artikel ini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan terhadap perempuan yang merupakan tindakan pelanggaran terhadap HAM, yang mana saya juga meng-highlight mengenai literasi digital dalam upaya mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Yang pertama, di bagian pendahuluan, yaitu menurut catatan tahun kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020, dilaporkan terdapat sekitar 300.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang mana angka ini turun sebesar 31% dari tahun sebelumnya. Namun, turunnya kasus ini tidak serta-merta sebagai dalam artian menurunnya kekerasan terhadap perempuan. Menurunnya kasus ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan para korban kekerasan ini terjebak dalam rumah dan tidak dapat melaporkan kasus kekerasan ke bagian layanan pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan. Sebagai contoh, yang seperti kita tahu dalam masa pandemi COVID-19, eh, banyak pa- lembaga pelayanan publik yang membatasi layanannya dikarenakan untuk mencegah terjadi penyebaran virus. Hal ini juga terjadi dalam hal pengaduan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan hal ini juga diperkuat dengan kekerasan terhadap perempuan itu paling banyak terjadi di ranah privat atau ranah pribadi masing-masing perorangan. Didapatkan angka sebesar 79% dari kasus kekerasan terhadap perempuan itu terjadi dalam ranah pribadi dan utamanya itu dalam kasus KDRT. Dan sisanya 21% kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah publik. Hal ini menunjukkan masih banyak ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak asasi yang dimiliki perempuan sebagai seorang manusia, di mana perempuan juga sebagai manusia memiliki hak yang sama atas laki-laki. Tetapi dalam kenyataannya perempuan lebih banyak mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, secara seksual maupun kekerasan lainnya. Hal ini menyebabkan hilangnya pemenuhan hak yang dimiliki perempuan tersebut. Dan hal ini yang menjadi fokus dalam penulisan artikel ini. Dan dari hal tersebut, saya merumuskan tiga permasalahan yang ini: bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terjadi terhadap perempuan, bagaimana hukum nasional yang berlaku mengatur perlindungan hak asasi perempuan, dan bagaimana peran literasi digital dalam upaya perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurut Declaration on the Elimination of Violence Against Women, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di dalam ranah privat atau pribadi perseorangan. Dan dari hal tersebut dijelaskan kembali bentuk-bentuk dari kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam berbagai hal. Antara lain yang pertama, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dalam keluarga, termasuk pula tindakan memukul, menganiaya secara seksual anak perempuan dalam keluarga, memperkosa dalam hubungan perkawinan, memutilasi atau mengebiri alat kelamin perempuan, dan juga praktik tradisional membahayakan perempuan, serta kekerasan bukan oleh pasangan, dan kekerasan mengenai eksploitasi. Yang kedua,
kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dalam komunitas, seperti pemerkosaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan intimidasi di tempat kerja, institusi pendidikan, dan tempat lain. Dan terakhir, perdagangan perempuan dan prostitusi yang dipaksakan. Kemudian ada kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara dimanapun hal ini terjadi. Kemudian bentuk kekerasan dijelaskan di atas merupakan menjadi tindak pelanggaran yang dilakukan terhadap perempuan dan merampas hak asasi yang dimiliki oleh perempuan, di mana hak asasi tersebut dikategorikan sebagai hak yang dilindungi. Berikut merupakan eh, hak-hak apa saja yang termasuk dalam hak yang dilindungi, yaitu yang pertama, hak atas kemerdekaan, kesetaraan, dan integritas diri, hak atas kesetaraan hukum, hak politik dan demokrasi, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hak ekonomi, hak untuk melakukan reproduksi, hak perkawinan dan berkeluarga, dan itulah beberapa hak yang nyatanya dimiliki perempuan atas dirinya sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya ini mengenai hukum nasional yang mengatur pelindungan hak asasi perempuan. Pada dasarnya, hukum yang mengatur atau menjadi payung hukum atas perlindungan terhadap hak asasi perempuan dibagi menjadi dua, yaitu hukum internasional dan juga hukum nasional. Dalam hukum internasional yang diratifikasi menjadi hukum nasional ada dua di Indonesia, yaitu Convention on the Political Rights of Women yang diratifikasi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang persetujuan konvensi hak-hak politik kaum wanita. Yang kedua yaitu Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang kemudian diratifikasi menjadi UU Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian dalam hukum nasional juga ada beberapa undang-undang yang telah dibentuk oleh pemerintah dan lembaga legislatif di Indonesia, itu yang pertama UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Kemudian ada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, perubahan atas UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Dalam UU ini eh, terjadi diskriminasi terhadap perempuan sehingga eh, dirubahlah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58 tentang kewarganegaraan ini, yang mana di undang-undang yang baru menyetarakan hak perempuan sebagai warga negara di Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian Undang-Undang Partisipasi Politik yang eh, di dalamnya mengatur mengenai partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Kemudian ada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender yang di dalamnya mengutamakan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Yang terakhir yaitu mengenai aturan yang mendasari pembentukan Komnas Perempuan. Nah, Komnas Perempuan ini bertugas sebagai unit pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan juga dikatakan sebagai lembaga dalam hal pengaduan terkait terjadinya tindak kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai literasi digital dalam upaya perlindungan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil survei APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menemukan bahwa sejak 2016 terjadi peningkatan secara signifikan dan masif penggunaan internet di Indonesia. In, Hal ini memunculkan perkembangan teknologi dan dalam mengakses informasi sangat berpengaruh dan memiliki peranan penting dalam setiap segi atau bidang kehidupan masyarakat setiap tahunnya. Termasuk literasi digital menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kepentingan untuk kehidupan masyarakat. Dan kaitannya dengan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan
pada perempuan, literasi digital memiliki peranan penting dan menjadi wadah yang mudah dalam memerangi dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dengan memanfaatkan literasi digital, perempuan dapat memiliki pemahaman tentang bagaimana cara yang tepat untuk melindungi diri dari ancaman kekerasan yang mereka alami, bagaimana mereka harus bertindak, dan menghadapi jika berada dalam situasi seperti kekerasan fisik maupun seksual, dan bagaimana mereka harus melaporkan eh, kejadian atau kekerasan yang terjadi pada dirinya. Dan dalam upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan literasi digital sebagai solusi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan menciptakan akses yang luas bagi seluruh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan di sekitarnya, sehingga masyarakat menjadi lebih peka, menjadi lebih peduli terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Utamanya hal itu bisa mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di sekelilingnya, sehingga terjadi rasa saling melindungi dan saling memiliki dalam masyarakat. Yang terakhir, penutup berupa kesimpulan. Dari penjelasan dan pembahasan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa adanya hukum yang mengatur mengenai kekerasan terhadap perempuan belum dapat secara optimal melindungi perempuan yang umumnya menjadi target kekerasan seksual. Negara perlu merespon masalah ini dengan menciptakan aturan yang tegas dan tepat sasaran untuk melindungi hak-hak perempuan dari berbagai macam bentuk kekerasan. Dan kemudian, negara juga perlu meningkatkan literasi digital dalam masyarakatnya. Mengapa? Karena literasi digital dapat menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual karena literasi digital meningkatkan perhatian masyarakat bagi perlindungan dan berpihak pada korban, sehingga kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dicegah dan korban-korban mendapat perlindungan dan wadah untuk memperjuangkan haknya. Demikian penjelasan terkait artikel literasi digital dalam upaya perlindungan tindakan kekerasan terhadap perempuan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.